seneng nih kalau yang muda-muda biasanya seneng nih. Nah, betul. Karena kaum milenial mungkin melihat cara mencapai tujuan RB ini mungkin punya ide-ide yang berbeda dengan kita gitu ya. Dari Pak Presiden gitu sebenarnya visinya tuh seperti apa sih sebenarnya untuk reformasi birokrasi ini, Pak Irwan? Iya, jadi Bapak Presiden ini kan sangat concern pada RB. Jadi kalau kita melihat sebuah kantor pelayanan yang sudah WBBM, bisa dijamin bahwa ini sudah prima gitu pelayanan yang akan diberikan gitu. Insya Allah. Halo Sobat Reform dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung di podcast Disko, diskusi dan komunikasi online hari ini. Bersama saya Timothy Marbun. Nah hari ini semoga semua dalam kondisi sehat, dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, mungkin sedang santai di rumah, mungkin di kantor, mungkin lagi istirahat, mungkin ada yang isoman. Semoga dalam kondisi segera sembuh semuanya, kita doakan bersama-sama. Sambil kita dengarkan poin-poin penting dalam podcast hari ini, sambil santai saja, apapun aktivitas Anda, kita berbicara mengenai launching 3 kebijakan Kementerian Pan-RB. Nah, yang akan berbicara mengenai poin-poin hal ini sudah orang yang sangat tepat karena kita hari ini menghadirkan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, RB Kunwas. Ada Profesor Dr. Erwan Agus Purwanto. Apa kabar, Prof. Erwan? Baik, Mas Tim. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Ini saya enaknya panggil Prof atau Pak Erwan ya? Panggil Pak Erwan saja. Pak Erwan saja? Ya. Kalau begitu saya pinjam gelar Profnya, Bapak boleh panggil saya Prof? Pengennya gantian nih. Yang nggak Prof pengen dipanggil Prof. Yang Prof dipanggil Pak saja. Baik, saya panggil Pak Erwan kalau begitu. Terima kasih Pak Erwan sudah hadir. Terima kasih Mas Timothy. Dan juga bergabung bersama kita melalui daring, ada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, ada Pak Kamarudin alias Pak Oding. Selamat kondisi sehat, selamat pagi Pak Oding, apa kabar? Alhamdulillah sehat, selamat pagi Prof. Timothy, Pak Erwan. Prof. Timothy, waduh Pak Oding, saya senang nih kalau mau ikutan saya nih. Tapi cukup satu kali aja Pak Oding, saya nggak enak lain kali dipanggil Prof. Timothy lagi. Terima kasih loh Pak Oding. Oke, jadi sudah ada 2 narasumber saya hari ini yang akan berbicara mengenai 3 kebijakan tadi. Karena ini kebijakan yang sangat-sangat penting dan pastinya ini semangatnya dalam semangat memperbaiki terus bagaimana kinerja kita untuk melayani bangsa ini. Betul ya? Betul. Erwan, ya? Betul Mas Timothy. Saya mau pengenalan dulu Pak Erwan mengenai Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. Namanya panjang, tugasnya pasti banyak nih Pak. Bisa jelasin dikit nih Pak? Iya, betul. Jadi memang tugas kedeputian RB Kunwas ini mengawal, singkatnya RB Kunwas pokoknya gitu aja ya. Singkatnya RB Kunwas ya, mengawal reformasi birokrasi di Indonesia. Mengapa demikian? Kalau kita bicara tentang reformasi birokrasi atau RB begitu, ini sangat penting Mas Timothy karena RB ini menjadi tools ya, menjadi alat untuk membantu bagaimana pemerintah, bagaimana presiden kita itu bisa mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan nasional ya, hal-hal yang menjadi prioritas dari presiden. Nah, kedeputian kami ini fokusnya itu mengawal percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, tentu dengan berbagai macam strategi yang tepat, yang relevan begitu ya. Nah, strategi ini utamanya adalah untuk tadi, kalau kita bicara tentang RB sebagai toolsnya ini kan tentu sesuatu yang ideal begitu ya, mewujudkan birokrasi yang bersih, yang akuntabel, kemudian juga capable, birokrasi yang mampu memberikan pelayanan prima. Nah, oleh karena itu upaya kita ini untuk terus meningkatkan tadi akuntabilitas dan juga meningkatkan bagaimana agar birokrasi mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat kita. Begitu. Ini cukup luas dong Pak Erwan, karena kan untuk melayani bangsa ini di bangsa yang besar. Gitu. Iya, betul. Gimana tuh Pak Erwan merumuskan semua itu khususnya? Nah, itu tadi agar kita mampu mewujudkan sosok ideal dari birokrasi kita, maka kita perlu meningkatkan tadi dengan berbagai macam kebijakan ya, yang terutama adalah bagaimana terkait dengan kebijakan akuntabilitas kinerjanya, kemudian yang kedua adalah
agar bisa mewujudkan pelayanan yang prima, kita ingin membangun namanya zona integritas, yaitu sebuah kawasan pelayanan yang bebas dari korupsi begitu. Oh, biasanya kita dulu mengenalnya KKN, perusak bangsa. Gitu. Nah, ini yang harus dihilangkan melalui strategi-strategi yang dirumuskan tadi. Betul, gitu ya. yaitu tadi yang kita sebut sebagai zona integritas. Jadi zona integritas ini adalah upaya kita mewujudkan kawasan yang bebas korupsi, kita sebutnya WBK, wilayah bebas korupsi, dan WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Luas akan merasakan. Tapi ini kan sebenarnya ide besarnya memang tetap dari pusat gitu ya Pak, dari Pak Presiden gitu. Sebenarnya visinya tuh seperti apa sih sebenarnya untuk reformasi birokrasi ini, Pak Irwan? Iya, jadi Bapak Presiden ini kan sangat concern pada RB. Kalau kita lihat prioritas kerja beliau punya 5 prioritas kerja, dari pembangunan SDM, mempercepat pembangunan infrastruktur tentu saja ya. Kemudian menyederhanakan berbagai macam peraturan perundangan, dan yang keempat ini adalah reformasi birokrasi, serta yang kelima adalah bagaimana memanfaatkan APBN ini sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat kita. Nah, 2 aspek ini, reformasi birokrasi dan bagaimana memanfaatkan APBN ini, saya kira termasuk tadi praktik reformasi birokrasi. Jadi itu adalah concern Bapak Presiden terkait dengan reform. Nah, karena concern beliau itu, maka kita punya namanya KPRBN ya, komisi yang dirancang khusus untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi ini. Yang ini langsung dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden kita. Oke, jadi memang sampai kontribusi pada APBN kita juga akan lebih tepat sasaran, kinerja yang lebih efektif bisa berdampak ke sana gitu ya. Betul. Saya yakin dalam banyak kesempatan beliau menyampaikan bahwa setiap rupiah dari APBN ini harus betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Beliau mengatakan jangan hanya sen gitu ya, sen, tapi harus delivered. Artinya betul-betul APBN ini sampai kepada masyarakat dan bisa dinikmati dampaknya oleh masyarakat kita. Oke, itu kita lagi sering dengar tuh, benar. Jangan cuma sudah send kok gitu, tapi delivered nggak tuh? Harus delivered. Itu menjadi poin yang sangat penting. Nah, kalau begitu gini nih, ini pertanyaan yang mungkin harus lebih konkret lagi nih, Pak Irwan. Sejauh ini bisa digambarkan nggak tuh Pak Irwan? Apa sih sebenarnya capaian yang dihasilkan setelah kita menjalani reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan zona integritas tadi tuh? Iya, kita kan sudah lama ya melakukan reformasi birokrasi ini. Katakanlah sudah hampir 1 dekade atau lebih dari 1 dekade kita melakukan reformasi birokrasi. Ini sebagai upaya berkelanjutan ya untuk membuat birokrasi kita tadi memiliki sosok yang ideal tadi, bersih, akuntabel, capable, kemudian juga memberikan pelayanan prima. Nah, kalau kita lihat dari apa yang sudah berhasil dilakukan untuk mewujudkan sosok birokrasi itu, sebetulnya sudah banyak tanda-tanda kemajuan ya. Kita sebutnya milestone lah ya. Apa itu Pak? Tahapan-tahapan yang perlu kita lalui begitu, sehingga nanti kalau kita ikuti terus sampai ujung jalan kita sampai kepada tujuan RB tadi ya. Tapi ini sudah langkah baik, contoh baik betul. gitu ya. Sudah ada pertanda ini, sudah kilometer 1, kilometer 2, ibaratnya ada begitu kemajuan. Ya. Okay. Kan Presiden memerintahkan kita untuk menyederhanakan birokrasi. Nah, perintah Presiden itu sudah kita tindak lanjuti begitu. Mulai sampai akhir tahun kemarin sudah lebih dari 46.000 struktur ya, unit organisasi yang itu berupa jabatan-jabatan administrasi itu disederhanakan. Gitu. Sudah ada 37 LNS, lembaga non struktural, yang itu dihapuskan, kemudian diintegrasikan dengan kementerian yang ada. Kemudian 91% kementerian kita ini sudah memiliki tata kelola SPBE yang baik, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian juga banyak sekali upaya-upaya kita untuk mencegah terjadinya pemborosan, misalnya dengan menerapkan yang kita sebut sebagai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan Sakip tadi. Kita sudah bisa menghemat ratusan ribu triliun rupiah gitu ya dari APBN dari tahun 2000 sampai tahun 2020 ini. Jadi banyak hal dengan itu ya. penerapan Sakip tadi, hanya penerapan Sakip, sistem akuntabilitas instansi pemerintah. Nah, ini sedikit saja Pak, saya hentikan di situ karena mungkin banyak yang juga ingin tahu lebih banyak mengenai Sakip ini. Nah,
sebagai teaser saja, podcast ini kan bukan yang terakhir. Nanti Anda bisa mendengar lebih jauh mengenai kebijakan evaluasi Sakip ini di episode selanjutnya. Nah, jadi harus dinantikan juga episode selanjutnya. Baru sampai Sakip tadi, apalagi Pak capaian-capaian yang sudah didapatkan? Kan tadi saya sampaikan agar di ujung akhir dari perjalanan ini kita punya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang prima. Nah, ini untuk membuktikan itu kita juga sudah mengarah ke sana ya. Misalnya kita sudah membentuk 1.598 unit begitu ya, Mas Timothy ya. Ini unit percontohan pelayanan yang itu tadi yang kita sebut BBK dan BBPM. Oke. Kemudian juga kita sudah membangun 45 mall pelayanan publik di seluruh Indonesia. Nanti ini akan terus dilanjutkan. Nah, termasuk di dalamnya berbagai macam program tadi kita integrasikan dengan program-program Stranas PK untuk pencegahan korupsi. Itu yang milestone-nya ya yang sudah kami lakukan begitu. Saya yakin masih banyak lagi. Ya, kalau mau disebutkan masih banyak lagi gitu ya. Jadi masih banyak lagi, tapi sudah paling tidak memang sudah terasa gitu ya apa yang dilakukan, kinerja reformasi birokrasi yang sejauh ini sudah dilakukan, sistem-sistem sudah tercipta, sudah dijalankan gitu ya. Ada capaian dan catatan hasil dari evaluasi Sakip ini sendiri bagaimana? Ya, kalau dari hasil evaluasi Sakip, kalau kita lihat dari indeksnya gitu ya, dari indeksnya selama ini kita lihat di kementerian lembaga ini sudah sangat baik ya, 95% itu nilainya sudah baik. Kemudian di provinsi juga begitu, 95-97%. Di kabupaten kota ini yang sedikit agak ketinggalan ya, baru 64%. Wah, ini harus dikejar. Ya, jadi memang fokus kami kemudian RB dan pelaksanaan Sakip ini di kabupaten kota. Nah, dari indeks-indeks tersebut memang kemudian juga sudah menghasilkan dampak yang bisa kita rasakan begitu ya. Misalnya semakin banyak instansi pemerintah ini yang telah menerapkan prinsip disebut money follows program. Jadi uang itu harus mengikuti programnya, kemudian program follows result. Jadi harus ada hasilnya begitu. Kemudian juga semakin banyak instansi pemerintah yang melakukan cross cutting, Mas Timothy. Apa tuh? Cross cutting ini intinya begini, untuk mencapai tujuan pembangunan, misalnya tadi kita bicara tentang pengentasan kemiskinan, kan tidak mungkin dilaksanakan oleh satu OPD saja ya, satu dinas saja, tidak mungkin gitu ya. Yang terlibat pasti. Betul, pasti kan kalau kita bicara kemiskinan, ada urusan infrastruktur, ada urusan bagaimana meningkatkan keterampilan, ada urusan permodalan dan sebagainya. Berarti ini harus semuanya terlibat ini di dalam tadi merancang program kerja, mengimplementasikannya, dan nanti harapannya hasilnya tadi berdampak ya pada pengentasan kemiskinan. Nah, yang lain juga seperti yang tadi saya sampaikan, selain cross cutting, upaya untuk mencegah pemborosan anggaran juga sudah berhasil dilakukan. Karena kalau cross cutting kan berarti tidak ada silo-silo lagi ya harapannya. Sehingga tidak ada program yang kemudian tumpang tindih gitu. Nah, karena sudah dikoordinasikan antar KL kalau di pusat, kalau di daerah ya antar OPD begitu. Sehingga dari situ ada ratusan triliun yang bisa kita antisipasi untuk terjadi pemborosan. Kemudian yang lain juga semakin mengeratkan ini kalau kita bicara tentang perencanaan, penganggaran antara Bappenas, Kementerian Keuangan dengan Kemenpan ini semakin diskusinya semakin nyambung lah begitu. Oke, itu hal yang ingin kita lihat gitu. Lebih banyak lagi bagaimana kinerja lintas instansi ini bisa berjalan lebih baik dan tidak hanya bisa dengan niat ya Pak ya. Harus ada sistemnya, ada cara kerja yang dibangun agar semua itu bisa berjalan dengan baik. Betul. Nah, tadi sempat menyebut mengenai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini kita udah masuk ke pembicaraan zona integritas kalau begitu. Dan ini tuh sebenarnya bagaimana ini bisa mengukur kemajuannya dan apa yang ingin dilihat nih dari zona integritas ini Pak Irwan? Iya, zona integritas ini seperti tadi saya sebutkan kan upaya untuk membangun sebuah unit pelayanan yang bebas dari korupsi ya. Nah, boleh dikatakan ini merupakan miniatur RB gitu. Jadi kalau RB tadi perbaikannya holistik, semua aspek birokrasi kita perbaiki. Dan kalau menunggu perbaikannya selesai, barangkali masyarakat sudah nggak sabar ya. Kapan ini kita menikmati hasilnya gitu kan? Betul. Nah, sehingga Z ini sebetulnya upaya kita untuk mempercepat gitu ya, agar masyarakat segera merasakan perbaikan-perbaikan yang sudah kita lakukan. Nah, dengan zona integritas ini kita memilih unit-unit garda depan
unit yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Misalnya ini kita contohkan, kalau kita bicara di unit yang paling sering menjadi tempat untuk mendapatkan layanan seperti kepolisian gitu ya, mengurus seperti Mas Timothy kan perlu punya SIM gitu ya. Nah ini juga kita dorong ini agar bagaimana berikan layanan itu juga urusan misalnya dukcapil gitu ya. Urusan yang sangat basic ini kan, karena basic sering lagi kita. Betul. Semua warga negara kan harus punya KTP, akte kelahiran dan sebagainya. Yang selama ini konotasinya kan ngurus KTP itu ribet, seringkali harus pakai uang pelicin dan sebagainya. Di masa lalu itu ya. Nah dengan ZI sekarang masyarakat bisa menikmati pelayanan itu semua dengan tadi bebas dari korupsi. Oke. Nah tadi kita sudah bicara mengenai sakit dan SEI dan ternyata inilah kebijakan baru dan memang terkait dengan hal ini Pak Irwan ya. Betul. Jelaskan sedikit Pak Irwan. Iya. Jadi memang betul ya. Mas Timothy, tadi kan kita sudah melakukan banyak hal itu ya, sudah kita atur gitu. Namun demikian kalau kita bicara tentang konteks hari ini, peraturannya dibuat 5 tahun yang lalu. Sementara dunia itu hari ini begitu cepat berubah gitu ya. Jangankan 5 tahun, setahun aja sudah beda sekali. Nah oleh karena itu tadi upaya-upaya yang sudah kita lakukan itu pun juga perlu kita perbaiki terus-menerus gitu ya. Prinsipnya continuous improvement. Sehingga kita perlu mengeluarkan regulasi yang baru ya. Agar tadi kontekstual, agar sesuai dengan realitas zamannya hari ini. Yang lain juga kita mendengarkan juga kan, kita tadi punya mitra di dalam RB ini, tidak mungkin Kemenpan melakukan RB sendiri. Pasti melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Dan di dalam pelaksanaannya tentu saja ada masukan-masukan gitu ya. Setelah dilaksanakan ada kendala di sana, kendala di sini. Nah kami mendengarkan masukan dari para mitra. Itu bagian juga yang kemudian menjadi background mengapa perlu ada regulasi yang baru. Nah di samping itu spirit RB itu sendiri juga kita hayati gitu ya. Karena di dalam tadi melakukan implementasi berbagai macam regulasi, sebetulnya kan kita melayani gitu ya, membantu bagaimana KL daerah itu melakukan RB. Nah, agar pelayanan makin baik, tidak rumit gitu ya. Kalau selama ini kita lakukan review kok ini peraturannya kelihatannya membuat rumit gitu ya, sulit dilaksanakan. Nah, itu kita perbaiki agar menjadi lebih mudah. Kan spiritnya begitu. Betul. Pak Presiden kan minta yang sulit dibuat mudah itu ya. Nah, kita juga begitu. Nah, dengan peraturan-peraturan yang baru ini, kita harapkan yang tadinya rumit ini menjadi lebih mudah. Itu spirit di dalam peraturan yang kita luncurkan hari ini. Nah, ada Permen PAN RB nomor 88 tahun 2021, nomor 89 tahun 2021, dan nomor 90 tahun 2021. Boleh dijelaskan Pak kebijakan-kebijakan baru ini? Ya, jadi kita punya 3 permen ya. Permen 88 tadi terkait dengan bagaimana pedoman evaluasi SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian Permen PAN 89 2021 ini terkait dengan penjenjangan kinerja instansi pemerintah. Ini masih berkaitan. Kalau Permen PAN 88 tadi terkait dengan SAKIP, di dalam SAKIP itu ada toolsnya dengan membuat perencanaan itu, membuat penjenjangan kinerja begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Permen PAN 90 2021 ini tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas. Tadi kami sampaikan betapa sangat penting zona integritas, dan alhamdulillah hari ini manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat begitu. Dan ada 3 peraturan. Ada keputusan menteri juga ya Pak? Ya, yang lain ada keputusan menteri 1453, ini lebih bersifat internal ya, yang mengatur bagaimana pedoman evaluator. Jadi kita juga ingin profesional, seperti tadi kami sampaikan dalam pelaksanaan RB ini kan kemudian nanti dievaluasi ya, yang mengevaluasi tentu saja para evaluator dari Kemenpan. Nah untuk
menjaga profesionalitas kerja para evaluator, itulah kami punya pedoman itu. Oh, jadi ini kementerian keputusan menterinya memang selaras untuk perbaikan juga karena ada tiga Permenpan ini. Betul. Keputusan menteri ini selaras untuk perbaikan itu juga gitu lah ya, agar betul, berjalannya betul, juga baik, internalnya juga kita menjalankannya. perbaiki ya. Internalnya juga menjalankannya dengan baik. Nah, saya ke Pak Oding kalau begitu, Pak Oding mungkin bisa berbicara lebih jauh nih mengenai Permenpan 88, 89 dan 90 ini, Pak Oding. Ya, baik. Jadi Permenpan 88 ini adalah pengganti atau perbaikan ya dari pedoman evaluasi sakit yang lama, yaitu Permenpan nomor 12 tahun 2015. Demikian juga untuk Permenpan 90 tahun 2021, ini merupakan pengembangan atau perbaikan dari kebijakan pembangunan dan evaluasi zona integritas yang lama, yaitu Permenpan nomor 10 tahun 2019. Sedangkan yang unik yang adalah satu Permenpan ini, yaitu Permenpan 89 2021. Ini merupakan Permenpan yang betul-betul baru karena kita melihat adanya ketidakseragaman, termasuk juga kesulitan-kesulitan dalam hal melakukan penjenjangan atau cascading kinerja, bagaimana menghubungkan misalnya kinerja organisasi pada berbagai tingkatan, termasuk juga tentu arahnya nanti dari organisasi ke individu. Maka lahirlah Permenpan baru ini, yaitu Permenpan nomor 89 tahun 2021. Saya pikir itu sementara yang bisa saya tambahkan, Bung Timothy. Oke, makasih Pak Oding. Jadi yang paling baru ini 89, tapi menurut saya ini poin yang sangat baik sekali ya untuk cascading tadi ya. Nah, Pak Irwan bisa dijelaskan nggak? Kalau kita melihat aturan ini di tahun 2021 ini juga kan perbaikan dan ada aturan yang baru tadi sudah dijelaskan Pak Oding, khususnya untuk Permenpan 89. Sebenarnya apa urgensinya aturan-aturan ini keluar saat ini, Pak? Ya tadi background-nya sudah saya sampaikan ya, Mas Timothy. Mungkin aspek lain yang lebih teknis barangkali mengapa kita mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru tersebut, 3 Permenpan tadi, ini juga tujuannya untuk menjawab problematika ya yang selama ini kita hadapi di dalam implementasi peraturan yang lama. Selama evaluasi ZI misalnya kita berharap ini nanti bisa diwujudkan tata kelola pelaksanaan evaluasi yang lebih baik, lebih transparan dan juga lebih akuntabel begitu. Kemudian kita juga berharap dengan peraturan yang baru ini, hasil dari pembangunan ZI ini bisa makin lebih berdampak langsung pada masyarakat. Itu yang dirasakan langsung tadi itu ya. Betul. Tadi kan saya sampaikan masyarakat sudah merasakan hasilnya sih. Tapi ini kita ingin makin memperbaiki gitu. Kemudian juga agar para evaluator ini lebih tepat waktu ya di dalam menyampaikan laporannya. Terutama tadi kita bicara tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP. Yang selama ini karena prosedurnya itu panjang gitu ya, sehingga ribet kan pengisiannya oleh KL dan daerah, sehingga ini membuat ada delay gitu. Nah, ini kita sederhanakan. Kemudian yang terkait dengan penjenjangan kinerja tadi, harapannya ini kan terkait dengan manajemen kinerja ya, sehingga kita bisa membantu proses perencanaan kinerja di instansi pemerintah ini makin baik gitu, semakin meningkatkan akuntabilitas, efisiensi seperti tadi di awal saya sampaikan. Ini adalah concern Bapak Presiden ya, bahwa pemanfaatan APBN itu harus betul-betul efisien, efektif dan menghargai Rp1 pun dari anggaran kita gitu. Pesannya begitu soalnya. Pesannya begitu. Nah, sehingga dengan adanya penjenjangan kinerja ini betul-betul hal itu bisa diwujudkan karena akan nyambung gitu ya antara bagaimana desain besar kinerja organisasi dengan eksekusinya sampai pada level individu. Sehingga kalau individu sibuk itu bukan sibuk sendiri-sendiri, tetapi in the end of the day ketika semuanya sibuk, ujung akhirnya nanti meraih kinerja organisasi. Ada hasilnya. Iya, betul. Sendiri, gitu. Nah, tadi kalau disampaikan tadi dari 2 peraturan kementerian ini ada 2 kebijakan yang sifatnya mengganti kebijakan yang lama. Nah, tapi bisa dijelaskan apa aspek
yang berubah di sini? Untuk kebijakan JIT hal-hal utama yang berubah itu yang pertama ini terkait dengan penguatan atas kriteria pengusulan dan penetapan predikat WBK dan WBBM ya. Jadi ya intinya seperti tadi saya katakan kalau kita bicara bebas korupsi kemudian birokrasinya bersih dan melayani ini kan predikat yang serius ya, tidak main-main itu ya. Sehingga ini harus kriterianya ini harus makin kokoh itu ya. Kalau kita beri WBK WBBM ini betul-betul nanti terbukti itu ya. Tidak tiba-tiba setelah kita beri predikat wah ada yang kena OTT misalnya begitu. Jadi ini istilah zaman sekarang predikatnya nggak kaleng-kaleng gitu ya. Udah benar kalau sampai dapet memang benar-benar sudah membuktikan diri gitu ya. Nah, ini salah satunya mengapa kita perbaiki ya permenpannya. Kemudian yang kedua ini tentang kerangka logis penilaiannya. Bagaimana cara kita menilai agar unit kerja tadi kemudian mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Begitu. Nah ini Pak Oding mungkin bisa menjelaskan lebih jauh nih Pak, sebenarnya perbaikan kriterianya ini seperti apa Pak Oding? Ya, jadi kriterianya khususnya untuk pembangunan zona integritas. Jadi secara spesifik kalau kita tahu kan baik dalam penilaian zona integritas ini didasarkan pada logical framework hubungan antara pengungkit dengan hasil. Nah, di pengungkit di Permenpan yang lama itu kan pada dasarnya hanya terdiri dari aspek pemenuhan yang seringkali dalam praktik ini oleh teman-teman di instansi pemerintah lebih bersifat dokumentatif. Nah, sekarang kita di komponen pengungkit ini tidak hanya didasarkan kepada tadi aspek pemenuhan untuk 6 area perubahan itu, tapi juga didasarkan pada aspek reform yang lebih substansial. Jadi kalau yang pemenuhan tadi lebih ke aspek formalnya, nah yang aspek reform ini lebih substansial, yaitu bagaimana upaya-upaya nyata mereka dalam melakukan perubahan dari kondisi existing yang ada menjadi kondisi yang baru, yang tentu akan terlihat dari inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan mereka pada masing-masing area perubahan tersebut. Selanjutnya, yang di komponen hasil itu perubahan yang terlihat adalah bagaimana kita sekarang misalnya baik di tingkat instansi ini melihat capaian kinerja dari unit kerja tersebut. Jadi itu perubahan yang sangat mendasar, walaupun secara keseluruhan sebenarnya ada 2 kategori yang kita lakukan perbaikannya. Yang pertama dari segi bagaimana persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan baik di tingkat instansi maupun di tingkat unit kerja yang diusulkan dalam hal kriteria untuk pengusulannya. Nah, ini kita semakin selektif dalam hal ini, jadi ada semacam entry barrier lah, sehingga tidak semua yang sudah ditetapkan oleh instansi itu bisa langsung diusulkan ke kita, tapi ada kriteria-kriteria tertentu yang kita tentukan jadi semacam filtering begitu. Demikian juga dalam hal penetapannya, kita juga melakukan perbaikan-perbaikan baik untuk dalam hal pemenuhan di kriteria pengungkitnya maupun hasilnya yang secara khusus mungkin di komponen hasil itu adalah bagaimana hasil penilaian kinerja dari unit kinerja itu sendiri. Dalam hal ini bagaimana capaian kinerjanya tentu bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Saya pikir itu sementara yang bisa saya tambahkan. Jadi memang ada perubahan bobot ya, ada penetapan WBK dan WBBM ini ya, Pak Oding ya. Nah tapi kita ingin tahu juga, tampaknya ada ketentuan tambahan juga nih, Pak Herwan ya. Betul. Iya,
ada beberapa hal yang menjadi ketentuan tambahan di dalam Permenpan ini, misalnya ada penentuan pembangunan sektor prioritas ya, yang ini akan menjadi fokus perhatian kita, yang mana itu sektor prioritasnya. Kemudian yang kedua, ini bagi instansi pemerintah yang unit kerjanya ini telah berpredikat menuju WBK, WBPM lebih dari 30%, maka nanti instansi tersebut tidak perlu mengajukan unit kerjanya itu untuk mendapatkan WBK, WBPM. Karena seperti tadi saya sampaikan, ini kan sebetulnya miniatur RB gitu ya. Kalau sudah 30% unitnya, ini kan kalau seluruh instansi pemerintah kan 100%. Kalau 30% sudah mampu menunjukkan karakter RB, mestinya mereka bisa melanjutkan sendiri. Artinya sudah dewasa gitu ya. Kalau kita bicara ibaratkan manusia, dia sudah manusia yang dewasa, yang tidak perlu harus diawasi orang tuanya gitu. Jadi dia bisa kemudian melanjutkan kerja-kerja RB-nya itu. Udah mateng, udah Persis. bisa jalan sendiri, udah mandiri, iya, RB-nya udah mandiri gitu. Udah ya? mandiri. Okay. Dan dari 30% yang sudah WBK, WBPM itu harapannya juga bisa memerankan sebagai role model untuk unit yang lain. Karena kan di dalam instansi pemerintah itu berarti sudah banyak nih yang baik gitu ya, yang punya predikat bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. Tentunya perannya tidak hanya untuk dirinya sendiri ya, tidak hanya inward looking, pokoknya unit saya yang paling baik, mestinya kemudian dia akan membantu unit yang lain. Oke, apa yang baik yang sudah dijalankan bisa diceritakan, diterapkan di lainnya. Persis. Itu juga salah satu kriteria ketika kita menilai apakah satu unit itu layak kita beri predikat WBPM misalnya, itu adalah perannya tadi ya. Apakah dia sudah mampu menjadi role model juga untuk unit yang lain. Jadi kalau ini sudah ada 30%, mestinya ya tidak perlu kita awasi lagi gitu ya, tidak perlu dampaknya. Iya, betul, seperti itu. Ya. Nah, ada teknis-teknisnya nanti bagaimana tuh, mungkin dari instansi-instansi ingin mengetahui lebih lanjut? Iya, nanti ini untuk yang detail terkait hal ini akan kami atur lebih lanjut ya di dalam surat edaran resmi maupun pedoman, panduan begitu yang akan kami kirimkan kepada para mitra kami. Ya. Nah, lebih jauh mengenai perubahan pada kebijakan evaluasi SAKIP. Nah, ini seperti apa? Iya, untuk yang evaluasi SAKIP ini ada upaya kita ya untuk peningkatan kualitas evaluasi SAKIP ini agar lebih relevan dengan yang kita sebut sebagai minimum requirement implementasi SAKIP yang ada. Jadi agar tadi kata Mas Timothy tidak kaleng-kaleng yang sudah dikasih indeks SAKIP-nya tinggi tetapi ternyata dampaknya tidak ada. Nah, sehingga ini yang mau kita kasih indeks yang masuk kategori baik, sangat baik, itu berarti harus memenuhi yang kita sebut minimum requirement-nya. Syarat-syarat untuk diberi predikat itu memang sudah terpenuhi ya. Kemudian juga ini agar bisa jadi rujukan ya untuk unit-unit kerja di dalam menyusun pedoman evaluasi internalnya gitu. Dan pedoman ini kita harapkan juga lebih mudah ya dari aspek teknis. Seperti tadi spiritnya itu menyederhanakan, mempermudah mitra-mitra kita gitu. Terutama untuk SAKIP ini ya. Persis gitu ya. Oke, dan ini memang sudah ada evaluasi ya yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB ini. Iya. Nah, saya ingin tahu apa yang berbeda gitu. Saya harus tanyakan ini kepada Pak Oding, apa yang berbeda nih dari pedoman evaluasi SAKIP yang baru dengan yang lama ini, Pak Oding? Oke, secara garis besar perbedaannya itu mencakup 5 aspek. Pertama dari aspek perumusan tujuan evaluasi. Nah, di sini kita mengatur lebih teknis lagi bagaimana teknik-teknik atau cara-cara yang harus digunakan dalam hal mendapatkan informasi tentang implementasi SAKIP di tingkat instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan perbaikan yang menyangkut bagaimana tata cara tim evaluator dalam menentukan luasnya ruang lingkup yang harus dievaluasi dalam rangka mendapatkan informasi tersebut. Serta ketiga, ini bagaimana yang
menyambung yang disampaikan Pak Erwan tadi bahwa kita ingin lebih implementatif. Oleh sebab itu di dalam hal aspek yang ketiga ini perancangan desain evaluasinya kita itu lebih cenderung menggunakan metodologi yang pragmatis sehingga tentu ini bisa lebih praktis dalam hal penggunaan oleh evaluator di lapangan. Dan demikian juga tentu dalam hal pemilihan tekniknya. Ini kita usahakan agar lebih selaras dengan tujuan evaluasinya sehingga lebih mudahkan juga bagi teman-teman evaluator, termasuk juga di sini tentang sumber daya, instrumen, dan berbagai alat-alat lain yang dibutuhkan dalam proses evaluasi tersebut. Kemudian yang keempat itu menyangkut pelaksanaan evaluasinya, baik evaluasi yang bersifat dalam artian bagaimana pra-evaluasi dilakukan maupun saat pelaksanaan evaluasinya. Termasuk juga tentu mekanisme pelaksanaan evaluasi. Di sini bagaimana teman-teman bisa sejak awal mendapatkan informasi awal ya, atau pra-evaluasi kita sebutnya, termasuk juga untuk pelaksanaan evaluasinya. Karena kita tahu dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang sekarang ini, salah satu perubahan mendasar itu yang terkait tadi dengan ruang lingkup yang tentu akan mempengaruhi mekanisme pelaksanaan evaluasi, di mana di pedoman yang lama itu kita melihat dua aspek, yaitu aspek sistem yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi kinerja, serta capaian kinerja. Nah, di Permenpan 88 ini, dalam hal pelaksanaan evaluasi, kita tidak lagi melakukan penilaian secara khusus terhadap bagaimana hasil capaian kinerja, tapi lebih menekankan kepada bagaimana implementasi sistem itu bisa mempengaruhi capaian kinerja. Dan di sini juga kita tidak lagi didasarkan pada sebagaimana di pedoman sebelumnya yang cenderung terdiri dari kriteria-kriteria untuk setiap pertanyaan, terdiri atas kriteria-kriteria. Kita ini cenderung ke arah yang lebih bersifat menyimpulkan, konklusif terhadap 4 subkomponen tadi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan maupun evaluasi kinerja. Dan hal yang terakhir yang cukup mendasar juga, perbaikan yang cukup krusial yang kita lakukan di Permenpan ini menyangkut bagaimana aspek pelaporan maupun pengkomunikasian hasil evaluasi tersebut kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Saya pikir itu yang bisa saya jelaskan secara garis besar tentang isi dari Permenpan nomor 88 tahun 2021 ini. Oke, ini penting diketahui oleh seluruh Sobat Reform nih sebenarnya, semua yang tadi disampaikan Pak Oding, karena ini pasti akan mempengaruhi juga bagaimana penilaian ke selanjutnya, ke depannya begitu ya. Nah, saya ingin lanjutkan ke kebijakan 89 2021 nih Pak Erwan, tentang penjenjangan kinerja. Nah, apa sebenarnya yang diatur dalam peraturan ini? Iya, karena karena kinerja organisasi ini ditentukan oleh kinerja unit dan individu seperti tadi saya jelaskan. Oleh karenanya desain kinerja organisasi unit sampai ke individu ini perlu diselaraskan. Tadi agar misi besar dari organisasi itu dipahami secara berjenjang ya, dari pimpinan tertinggi di bawahnya sampai individu level terbawah. Sehingga harapannya kalau individu bekerja nanti agregatnya, resultantenya itu memang mampu mewujudkan misi besar dari organisasi. Nah, kemudian yang kedua ini harapannya ASN kita ini tidak lagi asik kerja sendiri-sendiri tadi ya, dan tidak kerja secara rutin atau monoton, tapi betul-betul ada guideline-nya yang jelas yang dia kerjakan itu betul targetnya, kemudian ini nanti mengarah kepada dukungan pada kinerja organisasi. Nah, ini yang idenya ya, sehingga kalau
orang bekerja ini harus berorientasi pada tujuan dan sasaran organisasi serta ujung akhirnya adalah pembangunan nasional kita. Sehingga sebetulnya setiap individu ASN ini tahu mengapa dia harus bekerja tiap hari gitu, karena dia target, dan kalau target ini dicapai dia akan tahu bahwa tujuan besar itu akan diwujudkan. Iya, jadi ya. bukan hanya monoton Betul. kerja aja gitu Iya. ya, tapi ada target-target kecil yang sejalan dengan target organisasi. Persis, gitu. iya. Dan ini sudah pasti sejalan juga dengan target bangsa. Iya, gitu ya. betul. Jadi semua ASN harus menghayati itu, bahwa dia bekerja ini sebetulnya bukan hanya kewajiban rutin aja, tapi Iya. memang ada sesuatu yang ingin diwujudkan gitu ya. Bentuk kontribusinya ada kok, bukan tiap hari datang kerja Iya, saja gitu ya. Oke, persis, itu yang harus iya. dipahami juga. Iya. Saya ingin tahu lebih lanjut lagi, apa sebenarnya Pak Irwan, permasalahan-permasalahan yang coba diselesaikan melalui kebijakan-kebijakan ini? Iya, kalau kita identifikasi tadi kan regulasi kita yang baru ini, kita dasarnya adalah review ya terhadap implementasi kebijakan-kebijakan yang lama gitu. Nah, kalau dari hasil review kita, evaluasi kita ini menunjukkan bahwa banyak persoalan ya yang terkait dengan penyelarasan antara kinerja organisasi dengan kinerja individu ini. Jadi ada semacam mismatch gitu ya. Orang sibuk tapi kinerja organisasinya nggak tercapai gitu ya, atau rendah. Apa sibuk kemana gitu aja. Iya, sehingga mismatch tadi. Nah, sebagian indikator pada LKJBP ini seringkali tidak dilaporkan oleh KL terkait. Ini juga menjadi catatan kami. Kemudian ada program kegiatan yang belum dapat mengungkit capaian kinerja kementerian lembaga dan daerah ini ya, untuk mendukung kinerja pembangunan gitu kan. Tadi ada, kalau pada level individu kaitannya dengan organisasi, kalau level kementerian lembaga ini tidak nyambung dengan upaya kita untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional gitu kan. Nanti kementerian lembaga mencatatkan prestasi, tapi kalau di agregat tujuan pembangunan nasional kita tidak tercapai gitu ya. Nggak ada kontribusi di situ bahkan. Betul. Jadi ini kan ada pertanyaan mengapa seperti itu. Nah, ini harus makin kita selaraskan. Kemudian juga kita dorong adanya collaborative working dan pengelolaan kinerja yang bersifat shared gitu ya. Jadi tidak sendiri-sendiri, tidak silo-silo. Tadi kita bicara tentang case yang di awal saya sampaikan, pengentasan kemiskinan. Itu kan tidak bisa dikerjakan satu kementerian atau lembaga sendiri. Ini pasti harus membutuhkan dukungan seluruh kementerian. Nah, itu berarti harus ada namanya shared outcome, shared output, begitu. Sehingga ada aktivitas-aktivitas yang sejak awal dirancang agar nanti menghasilkan output dan outcome bersama antar kementerian lembaga. Kemudian capaian kinerja pembangunan dan kementerian lembaga ini juga relatif stagnan itu ya, bahkan turun. Namun nilai kinerja individunya, SKP-nya itu tinggi, jadi gitu. Harusnya nggak mungkin ya. Nah, makanya harusnya kan nggak begitu kan. Kalau kinerja individunya tinggi kok kinerja organisasinya turun, itu kan aneh harusnya. Nggak nyambung gitu ya kira-kira. Berarti ada yang salah dalam penilaian. Betul, ada yang salah dalam merancang ini ya. Sehingga mestinya kalau individu-individu bagus, hasil akhirnya kinerja organisasinya juga bagus gitu kan. Kemudian ukuran kinerja tingkat instansi dan unit ini masih ada yang berorientasi pada proses dan output. Jadi belum ke outcome. Padahal kita bicara tentang kinerja itu kan outcome ya. Apakah masyarakat merasakan hasilnya gitu. Betul, tidak hanya kesibukan aja yang dinilai. Orang sibuk kesana kesini, misalnya melakukan perjalanan dinas itu kan. Itu hanya aktivitas ya. Paling maksimal nanti dicatat sebagai output. Tetapi apakah kesibukan tadi berdampak kepada sesuatu ya, kemakmuran masyarakat, pengurangan kemiskinan, kemudahan-kemudahan yang kemudian bisa dinikmati masyarakat, ini yang saya kira masih perlu kita perbaiki, sehingga ada hubungan ya antara kesibukan, karena kesibukan ini kan kaitannya dengan anggaran itu. Orang sibuk kan dibiayai anggaran APBN, APBD. Nah, ini yang perintah presiden yang betul-betul harus kita kawal. Jangan hanya sibuk memproduksi output yang tadi kita sebut sen-sen tadi, tapi harus deliver itu. Jadi nilai sennya sih tinggi gitu. Iya. Pas dicek deliver kok nggak nyampe, atau nilainya jelek pada saat delivernya.
Nah, yang coba Nah, kita sudah mulai ke penghujung dari acara podcast kita hari ini. Saya ingin tahu singkat saja mungkin Pak Irwan yang akan menjadi fokus dari kedeputian Anda di RB Kunwas di tahun 2022 ini. Silakan. Ya, kita punya beberapa program ya untuk rencana kebijakan di tahun 2022. Untuk yang reformasi birokrasi pada level nasional, ini kita akan membuat kebijakan refocusing roadmap RB. Jadi ini spiritnya juga sama ya, karena kita punya roadmap, tetapi karena realitasnya berubah, ini harus kita sesuaikan sehingga kita refocusing agar lebih kontekstual gitu. Kemudian kita juga akan meluncurkan new PMBRB, hasil refocusing dari roadmap RB tersebut. PMBRB adalah penilaian mandiri reformasi birokrasi, jadi nanti mekanisme pelaporan dari kementerian lembaga daerah ini akan menggunakan panduan yang baru. Kemudian juga terkait dengan pedoman penyusunan roadmap RB instansi pemerintah. Jadi nanti setelah refocusing tentu saja kita akan memberikan panduannya bagaimana instansi pemerintah itu menyusun roadmap mereka juga gitu. Nah, yang terkait dengan akuntabilitas dan pengawasan Kunwasnya ini nanti akan ada SAKP. Kalau tadi kita bicara SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, artinya masing-masing instansi pemerintah, kemudian lembaga dan daerah itu dinilai sendiri-sendiri. Ke depan kita akan mengembangkan namanya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Jadi ini harapannya tadi gagasan cross cutting ini semakin bisa didukung gitu ya, bahwa yang dinilai ini kinerja pemerintah bukan sendiri-sendiri, berinstansi lagi gitu. Kemudian juga akan dilakukan revisi Permenpan 53 tahun 2014, dan juga tadi kalau kita bicara tentang efisiensi yang sudah saya ceritakan ya, sudah ratusan triliun dengan penerapan SAKIP ini kita bisa mencegah terjadinya pemborosan anggaran, maka ke depan kita akan perbaiki bagaimana cara perhitungan efisiensinya untuk makin lebih akurat kita menghitung efisiensinya itu. Kemudian kita akan buat petunjuk teknis penetapan sasaran dan indikator kinerja. Kemudian yang terakhir ini penguatan LHKSN. Jadi untuk memantau ini ya, membantu untuk pencegahan korupsi. Selain itu, ke depan kita juga akan lebih inovatif begitu. Bentuknya apa tuh? Timothy. Jadi tujuannya agar RB ini tidak monoton. Tadi kan kita bilang ASN jangan monoton itu. Nah, program-program RB pun juga kita rancang agar tidak monoton juga. Nah, yang pertama kita akan mengembangkan namanya RB Ideaton. Kita perlu mencari ide-ide baru nih, terobosan-terobosan itu ya. Wah, ini senang nih kalau yang muda-muda biasanya senang. Nah, betul. Tujuannya seperti yang sudah disebutkan Mas Timothy, kita ingin menginternalisasikan spirit RB ini di kalangan generasi muda itu ya. Jadi jangan sampai terkesan RB itu miliknya orang-orang tua itu. Nah, nanti terjadi generation gap ya. Spiritnya berbeda gitu ya. Nah, kita ingin membawa RB ke kaum muda. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menjaring ide dan inovasi dari kaum milenial ini di dalam bagaimana mengembangkan program-program RB. Karena kaum milenial mungkin melihat cara mencapai tujuan RB ini mungkin punya ide-ide yang berbeda dengan kita itu ya. Misalnya tadi kita bicara tentang PR kita, pemberantasan korupsi gitu. Yang ini sudah 1 dekade dilakukan itu kan. Tapi nilai CPI kita, Corruption Perception Index kita ini kan seperti stagnan gitu. Nah, kita ingin mendengar nih kaum milenial punya ide apa nih agar ada breakthrough gitu ya. Jadi ini berharap bisa mendapatkan ide-ide segar, betul, out of the box betul, mungkin ya gitu ya, dan memecah kondisi monoton yang mungkin sering dialami. Persis, ya. Gitu. Ya, jadi terbuka nih untuk ini ya. Untuk kaum milenial seperti apa kontribusinya akan kita dengar, ide-idenya apa yang segar. Juga ada forum komunikasi ya dengan ASN milenial agar mereka punya tempat untuk menyampaikan gagasannya, ide-idenya gitu. Ada forum BPKW BBM yang sudah BPKW BBM pengalamannya seperti apa. Tadi kita bicara tentang role model, tentang
bagaimana dia menularkan tadi kan. Oh, ini tempat sharingnya. Nah, ini tempat sharing, cari ide-ide. Sehingga yang 30% tadi di satu instansi pemerintah kan diharapkan sudah nggak usah ikut kita lagi lah, bisa mandiri gitu ya. Nah ini tempat sharingnya di situ. Kemudian kita juga akan memperkuat peran medsos kita gitu untuk penyebaran virus, bukan virus COVID ya ini. Bukan, ini virus baik ya. Virus baik, virus untuk ber-RB ya, bagaimana agar RB ini betul-betul bisa diketahui masyarakat luas sehingga ada dukungan gitu. Oke, jadi akan ada upaya-upaya sosialisasi lanjutan gitu? Betul. Komunikasi Iya. gitu kan? Oke. Karena kalau kita bicara tentang misalnya korupsi dalam pelayanan publik itu kan ada demand supply gitu ya. Iya. Nah, tidak hanya dari sisi pemberi layanan, tapi yang menerima layanan seringkali juga mancing-mancing gitu ya. Iya. Nah, ini kita berharap begitu masyarakat biar tahu dan dia berkontribusi juga di dalam mencegah terjadinya praktek korupsi. Oke. Yang Apa lain lagi? kami akan kembangkan namanya company engagement. Kalau kita bicara RB, sebagian besar ini juga terkait dengan sektor swasta ya, pelayanan-pelayanan tentang perizinan usaha dan sebagainya. Jadi RB jangan terkesan hanya miliknya para birokrat itu, tetapi para pengusaha pun mestinya harus terlibat di dalam tadi mendukung RB, menyampaikan ide-ide brilian mereka terkait dengan terobosan-terobosan gimana agar RB kita lebih baik. Dan terakhir nanti akan kita kembangkan RB Corporate University. Jadi idenya begini, kita sudah puluhan tahun melakukan RB, banyak tacit knowledge yang kita produksi ya, karena setiap tahun kita mengimplementasikan berbagai macam kegiatan dan pengetahuan itu perlu didokumentasikan gitu ya, agar tadi menyambung antar generasi satu dengan generasi berikutnya. Apa yang berhasil dilakukan, apa kekurangannya, ini bisa saling dipelajari ke depan sebagai sebuah pengetahuan. Begitu. Itu setuju sekali ya, karena reformasi birokrasi ini sesuatu yang harus berkelanjutan, berkesinambungan kan gitu. Betul. Agak mundur lagi kalau kita harus memulai satu bagian lagi dari awal lagi gitu. Kemunduran lah. Jadi bagaimana agar terus berkesinambungan dan hasilnya pasti akan maju terus mencapai target tadi ya. Betul Pak. Dicapai. Mas Timothy. Oke, itu semua yang akan terjadi tahun 2022, Pak Oding. Tadi saya dengar sosialisasi akan berlanjut terus nih, Pak Oding nih. Apa yang sudah dipersiapkan juga nih, Pak Oding? Wah, banyak hal, tapi saya pikir tadi sudah sangat lengkap nih disampaikan oleh Prof. Erwan. Kalaupun ada yang bisa saya tambahkan sedikit, kita mungkin di tahun 2022 ini juga selain penguatan di kebijakan-kebijakan maupun implementasinya di bidang reformasi birokrasi maupun akuntabilitas kinerja, tentu kebijakan maupun implementasinya di area pengawasan khususnya itu juga akan kami perkuat, karena kita tahu lebih khusus misalnya terhadap pengawasan internal ya, kalau kita kaitkan pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Inspektorat Jenderal misalnya, atau inspektorat di tingkat kementerian lembaga, termasuk juga di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun kota, ini akan kita perbaiki juga dalam perspektif bagaimana penguatan profesionalisme dan integritas mereka, termasuk juga tentunya di sini bagaimana proses bisnisnya sehingga bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi maupun tindak lanjut yang lebih efektif, serta yang lain yaitu bagaimana ada sinergi nih antara aparat pengawasan internal tadi dengan aparat penegak hukum. Nah, ini kaitannya untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Itu saya pikir sedikit yang bisa saya tambahkan untuk melengkapi hal-hal yang sudah sangat lengkap sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Prof. Erwan. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Oding. Pak Erwan juga terima kasih. Kita lihat nih ya, bagaimana kebijakan-kebijakan ini yang tadi sudah kita bahas bisa berjalan, dan mungkin ada teman-teman dari Sobat Reform yang masih membutuhkan informasi lebih lanjut ya. Ini pasti akan
kita ajak bicara lagi, boleh mungkin lain kali ya Pak Irwan dan juga Pak Oding atau bersama narasumber lainnya ya, untuk pasti. berbicara lebih lanjut di podcast Disko Itu selanjutnya. bagian dari tadi yang program inovatif kami tadi ya. Oh, jadi podcast ini juga Persis. merupakan bagian dari program Merupakan inovatif bagian. tadi. Makasih sudah diajak juga nih Pak Terima Irwan. kasih, nih. Mas Timothy. Nah, buat Sobat Reform akan ada lagi nih sebenarnya episode-episode lainnya di podcast kita, di podcast Disko untuk berbicara lebih jauh lagi, lebih dalam lagi mengenai apa yang tadi sudah kita bahas secara umum dalam podcast kali ini. Ada episode selanjutnya yang bisa diikuti. Ini kan episode 1. Episode kedua nanti ada kebijakan zona integritas. Nanti kita akan fokus ke sana. Di episode 3 ada kebijakan evaluasi sakit. Itu juga fokus di episode 3 kita. Dan di episode keempat untuk podcast Disko ini kita berbicara mengenai kebijakan dalam penjenjangan kinerja. Nah itu kalau Anda ingin lebih tahu lebih jauh mengenai topik-topik tadi, maka ikuti terus podcast Disko selanjutnya di episode lainnya. Saya mau terima kasih pada Pak Irwan. Terima kasih banyak atas bincang-bincang di podcast pada hari ini. Semoga kita sempat berbincang lagi dalam kesempatan lain di podcast lainnya. Dan juga Pak Oding, terima kasih banyak. Pak Oding sudah bergabung bersama kami secara online. Dan khususnya, terima kasih banyak Pak Oding. Khususnya kepada seluruh Sobat Reform yang sudah mendengarkan podcast ini. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Terima kasih atas waktunya dan semoga ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa ikuti episode lainnya dalam podcast Disko agar bisa mengetahui lebih jauh lagi mengenai kebijakan-kebijakan ini dari RB Kunwas. Saya pamit undur diri, juga mewakili Pak Oding dan juga Pak Irwan. Sekali lagi terima kasih. Saya Timothy Marbun. Sampai jumpa lagi di podcast Disko selanjutnya. Jangan lupa kita bangga melayani bangsa.